Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Turmudi dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ERP Accounting, yang mana hal ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Nah, apa sih yang dimaksud ERP Accounting tersebut? Di sini saya akan membahas beberapa hal mengenai ERP Accounting, yaitu ada pengertian, fungsi, kemudian manfaat, dan ada jenis. ERP merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning yang dapat diartikan sebagai suatu sistem yang terintegrasi. ERP atau Enterprise Resource Planning secara bahasa diartikan sebagai perencanaan sumber daya perusahaan. ERP biasanya berbentuk software atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasi informasi pada setiap unit sebuah perusahaan. ERP Accounting digunakan khusus untuk pengelolaan akuntansi perusahaan di setiap bagian dengan mengacu pada suatu sistem. ERP Accounting memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi pengelolaan akuntansi pada setiap proses bisnis perusahaan. Kemudian di sini fungsi-fungsi dari ERP Accounting. Yang pertama yaitu ada integrasi. Fungsi integrasi dari ERP maksudnya adalah untuk mengintegrasikan setiap proses bisnis perusahaan di setiap unit yang ada. Dengan memanfaatkan ERP, setiap unit akan saling berkaitan pada suatu sistem untuk pengelolaan sebuah data yang terkait. Kemudian yang kedua, ada pengelolaan data. Pengelolaan data di sini merupakan software ERP yang digunakan perusahaan untuk mengelola data yang ada pada perusahaan. ERP dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memproses seluruh transaksi dan aktivitas keuangan dan operasional perusahaan. Kemudian ada penyimpanan data. Penyimpanan data menyimpan data perusahaan yang rumit akan dipermudah dengan adanya ERP. Dengan database yang ada pada ERP, setiap data pada perusahaan akan disimpan dan dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu data tersebut diperlukan. Kemudian ada akses data. Akses data di sini ERP juga bertujuan untuk memudahkan perusahaan dalam mengakses sebuah data. Keuntungan dari penggunaan ERP bagi perusahaan adalah data apapun yang tersimpan dapat diakses secara terintegrasi dan real time. Kemudian berlanjut kepada jenis ERP Accounting. Di sini yang pertama yaitu ada ERP on-premise. ERP on-premise adalah software ERP yang digunakan untuk perusahaan secara luring atau offline. Penggunaan ERP ini diintegrasikan melalui sistem yang terpasang di area tempat kerja perusahaan tersebut. Kemudian ada ERP Cloud. ERP Cloud adalah perkembangan mutakhir dari software ERP. Jenis ERP ini memiliki beberapa kelebihan dari sistem penyimpanan datanya yang sudah tersimpan pada cloud tersebut. Dengan karakteristik tersebut, penyimpanan data akan dilakukan secara otomatis dan dapat diakses secara real time. Kemudian berlanjut kepada manfaat-manfaat ERP Accounting. Yang pertama yaitu ada menghemat biaya. Dikarenakan dengan otomasi dan integrasi saat menggunakan ERP,
dapat menyelesaikan seluruh pengelolaan dan pekerjaan kompleks terkait pengelolaan akuntansi dengan biaya yang tidak banyak karena sistem yang sudah mengutamakan sebuah teknologi. Kemudian ada efisiensi. ERP menyelesaikan seluruh pengelolaan dan pekerjaan yang lebih efisien secara waktu karena sudah diatur dengan sistem yang otomatis. Kemudian ada koordinasi. Dengan adanya data pada ERP accounting, pengelola antara unit hanya perlu mengakses data pada ERP untuk langsung melakukan pengelolaan data terkait kepentingan akuntansi perusahaan tersebut. Kemudian ada keamanan data. Keamanan data dengan menggunakan ERP, maka perusahaan akan menyimpan data pada suatu database yang hanya bisa diakses oleh pihak-pihak tertentu, sehingga keamanan data tersebut dapat dimanage keamanannya. Nah, mungkin sekian presentasi mengenai ERP accounting yang saya bahas pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.